Terima kasih, ini suatu kehormatan buat saya. Saya diajak oleh Edi Wang kemari. Saya tidak menyangka mengikuti chapter ini luar biasa, beda daripada yang lain. Kali saya kan chapter kecil-kecilan gitu ya. Makanya tadi saya bilang, aduh saya ini rasanya rasa kecil di sini nih gitu. Oke, untuk singkat ceritanya itu tadi udah dijelaskan. Singkat cerita aja ya kesaksiannya. Saya dulu terlahir bukan dari orang Kristen, keluarga Kristen. Ya, saya menerima Yesus itu belum lama, tahun 2003 baru terima CD. Itu pun jadi cuman ya jadi jemaat biasa-biasa saja, ke gereja seperti biasa seperti begitu ya. Tetapi saya jadi orang Kristen itu baru tahun 2017 betul-betul saya jadi orang Kristen. Pada waktu itu saya udah gak kerja, saya udah ada sakit GERD, saya hampir liwat pada waktu itu ya. Tiba-tiba waktu lagi saya buka HP di Nokia yang jadul, saya buka di situ ada apa ini ya? Pamit dari PT Watt 4 tahun. Ya kalau udah pamit dari PT Watt, dari perusahaan 4 tahun ya mau ngapain lagi kan? Ya kan mau ngapain, kalau putus sama istri mungkin masih bisa balik lagi kita damai. Tapi udah putus hubungan kerja ya udah saya diam. Tiba-tiba ada suara di dalam hati saya sini, audible. Dia bilang berpuasalah. Dalam hati saya mati, gua disuruh puasa ini. Tapi saya lihat ini enggak ada di ruang tamu di rumah saya, tidak ada orang satupun. Saya bilang enggak mungkin saya puasa. Saya lagi sakit GERD, sakit mah. Dia bilang cobalah. Suaranya makin pelan. Aduh coba-coba lagi, kalau coba-coba kenapa-napa nih, kalau saya masuk ke rumah sakit, saya udah nggak punya biaya, udah nggak kerja. Saya berpikir itu, jadi saya nego tuh, pada waktu itu saya tuh nego, dia bilang, suaranya makin kecil, cobalah, dia bilang. Oke, akhirnya saya pikir-pikir, ini nggak ada orang, tapi ada suaranya begitu pulen, begitu mendamaikan. Oke, saya bilang, besok saya puasa. Itu tanggal 7 Juli 2017. Besoknya saya puasa, saya udah lama nggak pernah puasa. Dulu saya puasa itu 30 tahun yang lalu itu masih belum jadi orang Kristen. Masih bacanya puasa ya Senin Kamis ya bacanya bismillah dan la ilaha illallah kayak begitulah ya pada waktu dulu itu. Lalu saya jalankan puasa itu. Pertama sekali saya udah menjalankan puasa itu seolah-olah saya dipaksa untuk jalan jauh membawa beban yang berat. Karena saya udah lama nggak pernah puasa dan juga lagi sakit GERD gitu. Puji Tuhan singkat cerita saya kuat. Hari Kamis itu. Lalu hari Seninnya saya puasa lagi. Waduh, seolah-olah saya dapat hukuman gitu ya. Waduh, besok gua puasa lagi nih. Akhirnya lama-lama terbiasa itu. Saya kembali ke habitat saya. Kira-kira udah 7 Kamis, 7 Senin, saya menjalankan itu. Adik saya pada waktu lagi saya antarkan dia ke kantor, dia bilang, ntar kalau pulang jangan langsung pulang ya. Suami saya lagi sakit. Dia bilang gitu, saya naik tuh ke apartemen sana di Pademangan. Saya lihat adik ipar saya itu udah kaku, badannya panas, matanya itu udah segaris sekali. Udah gitu udah cerita singkatnya ini, dia terbangun mau kencing, kencing itu udah nggak bisa ketahan. Udah semuanya udah kayak keran dibuka. Cerita singkatnya udah ada tuh, saya panik di situ tuh. Saya fotoin sama fotonya itu, saya bilang sama adik saya, lu pulang lah kalau ada apa-apa gue nggak tanggung jawab nih. Saya bilang gitu. Akhirnya udah cerita singkatnya aja ya bapak-bapak ya. Itu saya naikkan ke tempat tidur, saya selimutin, terus dia berkata suaranya lirih. Dia bilang gini, kok saya bisa sembuh nggak ya? Saya mau jawab apa? Saya bukan dokter, saya bukan perawat, saya bukan tabib, pokoknya bukannya sebenarnya. Terus tiba-tiba ada suara itu datang lagi. Dia bilang, suaranya di sini ya, bapak-bapak ya, suaranya menggema di sini. Berdoalah, dia bilang. Waduh, nah dalam hati saya berdoa. Gue mau doa apa nih dalam hati saya kan begitu kan ya. Tapi untungnya sebelum itu saya itu menghafalkan firman-firman yang penuh kuasanya dari
Yesus. Oke, saya bilang, kita berdoa. Saya berdoa di Matius 9:22. Ayo kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah hatimu, hai Teguh Wijaya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya, amin. Itu adik ipar saya itu yang udah sekarat begitu, yang matanya udah segaris, tangannya udah kaku, udah keras kayak gini. Tiba-tiba dia bisa berbalik. Dia berbalik. Saya bilang, mau ngapain? Dia bilang pasal pegel begini. Oh iya, betulin. Saya doa lagi di situ. Saya doa lagi. Saya naikin dia, sebetulnya posisinya sampai ke bantal pala. Setelah itu udah keponakan saya datang, dia kasih makan, saya berdoa. Berdoa di pinggir jendela, saya di situ nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu begitu hidup dan nyata, penuh dengan kuasanya. Saya tidak akan melupakan peristiwa ini. Akhirnya begitu, ya akhirnya dia tuh udah bisa dari yang anfal begitu, saya udah tenang tuh. Sampai adik saya pulang, dia udah bisa ngerawat. 1,5 bulan kemudian dibawa ke Surabaya, ke Sidoarjo, lalu masuk ke rumah sakit di Surabaya. Saya diajak sama adik saya untuk nemenin dia. Masuk ke hotelnya, tuh hotelnya besar tapi dia punya tamunya tuh sedikit. Kayak masuk ke hotel tuh sepertinya masuk uji nyali gitu ya. Saya bilang, serem amat di hotelnya kayak begini ya. Perasaan saya tuh kayaknya gimana gitu ya. Cerita singkatnya, malamnya ke rumah, udah pulang dari rumah sakit, saya pulang ke hotel sendirian. Di dalam kamar hotel itu saya ada rasa takut, kuasa gelap. Dalam hati saya, serem amat nih hotel ya. Di kamar mandi itu ada yang seperti kayak angkat sikat gigi, diketok, dilepas. Terus di tempat tidur juga ada diketok-ketok. Tapi bukan masalah itu, rasa takutnya itu loh. Untuk menghilangkan rasa takut ini saya buka TV, barangkali ada tinju, barangkali ada balap motor supaya bisa tidur. Ternyata tidak ada. Saya hampir kalah. Saya hampir keluar dari kamar itu. Yang penting gua keluar deh. Yang penting ada office boy yang buat nemenin saya gitu. Tapi saya batalkan semua itu. Saya matiin TV, saya paksakan tidur, tidak bisa tidur juga. Akhirnya saya keluar dari selimut. Saya tarik napas, saya doa. Matius 4:10. Dalam nama Tuhan Yesus, nyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sejalan engkau berbakti. Haleluya, amin. Apa yang terjadi Bapak-Bapak? Suasana kegelapan itu semuanya tuh hilang. Ibarat ruangan ini mati lampu, tiba-tiba jadi terang begitu. Di situ saya nangis lagi di situ. Waduh, udah pasti. Ya Tuhan, begitu hebat ya firman-Mu ya. Begitu. Saya hampir nangis di situ tuh. Itu 2 kali. Ya, begitu nyata firman-Nya itu ya. Terus ketika anak saya mau pergi ke sekolah, ini singkat-singkat aja Pak ya, karena waktunya kan terbatas. Mau sekolah, itu hujan besar sekali, anginnya kencang sekali. Saya bilang sama anak saya, Ria nggak usah sekolah lah Ria. Nggak usah sekolah, saya bilang, ini udah mau cari bajai kemana, mau cari becak kemana, mau naik motor nggak mungkin, pakai mobil mikir ntar dia nyariin lagi. Saya bilang, enggak Pak, dia bilang, saya mesti sekolah, dia bilang. Aduh, saya bagaimana nih ya? Saya jalan Bapak-bapak ke tempat depan pintu rumah. Saya doa lagi di situ, Matius 4:39. Dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Itu hujan yang segitu besar, angin segitu kencang, tiba-tiba berhenti. Dalam hati saya, hebat loh. Terus saya bilang, Ria, ayo hujannya berhenti. Anak saya masih bilang apa Bapak-bapak? Pak, kok bisa berhenti hujannya? Saya juga bingung nih. Udah pokoknya udah jalan lah, dia bilang. Ini hujan udah berhenti. Sepanjang jalan saya naik motor tuh saya doa. Tuhan terima kasih, begitu nyata firman-Mu, begitu hidup firman-Mu. Seperti begitulah, itu udah berapa kali. Terus yang kemarin yang banyak sekali ya, saya singkat-singkat aja, di sini juga ada Bro Edi ya. Bro Edi itu waktu lagi di KM72, di sini rupanya udah banyak yang ke KM72 ya. KM72 itu kebunnya dulu waktu lagi awal itu saya yang membimbing Bro Jimmy. Pertama sekali dia tidak ada apa-apa itu saya membimbing dia bagaimana membuat media tanam, bagaimana membuat proses kotoran hewan menjadi kompos yang berkualitas. Nah pada waktu lagi 25 November 2022, saya sama Bro Edi itu udah menjelang maghrib,
itu mau nyeduh Indomie. Indomie itu Bro Edi bilang, Om, itu dispensernya nggak nyala katanya. Dia kasih siapin panci. Udah siapin panci, masak air di situ. Masak air, udah sambil ngobrol-ngobrol, Bro Edi bilang, Om, itu airnya udah mendidih kali. Oh iya, saya bilang. Buka. Begitu saya tuang air panas itu, kesiram tangan saya ini. Begitu saya tuang gini kan, saya buat tuang begini kan, kesiram air panas ini. Waduh, langsung merah, ngentek, ngilu, ngebet dan lain-lain sebagainya. Saya udah berpikir di situ tuh, aduh gimana ntar gua pulang nih ya. Bawa motor dari Sunter di tempatnya Bro Jimmy sampai ke Pademangan ini. Bagaimana bisa naik motor ntar nih. Udah saya duduk, saya doa lagi. Yeremia 17:14. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku selamat sebab Engkaulah kepujianku. Haleluya, amin. Apakah sembuh Bapak-bapak? Tidak. Tapi rasa berkurangnya, rasa sakit itu lama-lama berkurang. Sampai perjalanan ke Sunter, rasa sakit saya itu berkurang. Besok paginya saya bangun, tangan saya tidak ada yang melepuh sedikit pun. Tidak ada yang gelembung sedikit pun. Lalu saya juga iseng nih, tangan gua nggak ada yang gelembung ya. Saya tekan begini, nggak ada yang ngelotok gitu. Saya kencengin lagi. Di situ saya memberikan kesaksian bahwa firman itu hidup dan nyata, Bapak-bapak. Sampai sekarang saya puasa karena diperintahkan oleh Roh Kudus. Sudah 6 tahun 8 bulan saya puasa Senin Kamis dan puasa Ester sudah 3 kali. Saya baca Alkitab sudah 9 kali, tapi bukan saya mau jadi penginjil atau jadi perkhotbah. Yang penting saya jadi orang Kristen tuh udah pernah baca Alkitab. Setiap saya puasa, pagi, siang, dan sore, sedikit-sedikit saya apalkan firman, 250 ayat saya apal di luar kepala. Disitulah yang menguatkan saya. Dulu saya tuh tidak percaya ya, firman itu cuma bahasa Indonesia, apa sih hebatnya. Tetapi kalau waktu dilihat dari Yeremia 23:29, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Di situ saya diam. Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua mata. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di situ saya tambah kuat baca Alkitab itu. Walaupun saya sudah 9 kali baca, tapi nyelonong aja. Tetapi begitu Roh Kudus memberikan satu pengarahan, terbuka otak kita. Oh iya, firman ini begini ya. Oh iya, firman ini begini. Itulah gunanya kita. Ya, untuk memberikan kesaksian di Push Gospel ini bahwa kasih Yesus itu adalah penuh. Ya, nyata sekali firman-Nya. Jadi jangan dianggap firman itu adalah suatu cuman begitu-begitu aja. Saya yang udah pernah ngalamin. Kita berbagi dalam hal ini ya. Terima kasih atas waktunya.